ya, gue akan menemui seorang apa ya, komik. Kalau ditanya siapa komik idola gue tuh cuman ada 3, salah satunya ada di sebelah kanan gue, Adriano Calvo. Siapa sih duanya? Duanya waktu itu gue pernah bilang Sam Natasha Imboy sama Panji. Oke. Gue masih nggak apa-apa. Kenapa tuh? Nggak, karena kadang-kadang gue suka kayak, enggak, gue tuh suka 3 orang. Siapa aja? Radit, Ernest, gue kayak, aduh. Ya emang mungkin haknya para penggemar kali ya. Mau gue setup kayak apa juga kalau emang ternyata ada juga irisannya gitu. Lo sebagai stand up comedian pernah nggak gitu kayak lo stand up ya kayak Dodit gitu dong, pernah nggak gitu? Atau kayak Mongol gitu dong? Oh ya pernah lah. Gue kalau kayak gitu, I always say enggak, gue jauh lah di bawahnya mereka. karena itu humble break atau kayak lo? Enggak, bukan humble break, karena kalau orang itu akhirnya datang pun dia pasti akan kecewa, yakin gue, karena dia referensinya, iya dia udah di situ, terus kayak oke, gue pengen nonton stand up, terus datang kayak astaga, gue datang ke acara apa deh gitu, belum tentu. Ya gue rasa orang tuh udah orang tuh kayak semua yang terlalu yakin dengan opininya ya, jadi sebelum dia menelaah sesuatu, nggak pernah ada orang datang dengan pemikiran terbuka ya, mau yang di internet mau ini mau apapun, lu cuma ngikutin berita yang memvalidasi opini lo aja udah selesai. Jadi ya gue buat apa gue debat, gue bilang oh iya bener, kayak enggak lah, bagusan mereka. Lo debat justru soalnya nggak akan merubah apapun dari dia. Enggak. Iya. Kayak sidang gubernur DKI ini kayak ekstrim kiri dan ekstrim kanan nih, mau ngapain sih gitu ya? Iya, kayak, dan berita yang disebar tuh cuma berita yang memvalidasi opininya doang gitu, nggak ada nih kayak yang duduk mungkin kita lihat dari yang sisi kiri kali, apa emang bener itu di setup pelukannya dengan ibu sinetron, atau yang dari sisi kiri bilang kayak mungkin dia memang menangis dan dibesarkan oleh orang tua. Nggak ada tuh, ini tuh udah nggak ada, ini kayak ya buat apa lah gitu. Kayak cuman adu argumen gue, argumen lo aja gitu ya. Iya. Ya gue baru left grup SMP gue. Wah, kemana aja, gue udah dari kemarin left. Enggak, masalahnya gue udah left 2 kali, di invite lagi. Iya, gue baca tweet lo. Gue kayak, lu kira gue apa triggernya apa gitu yang membuat lo akhirnya sabutan? Ya yang kayak gitu bahwa one sided opinion yang gue tuh lebih suka kerukunan tuh kayak di acara dahsyat, tau kan lo, di mana MC-nya nggak tahu bandnya nggak tahu pengemarnya nggak tahu bandnya, tapi semuanya ada di situ. Ya, joget aja gitu. Nggak tahu joget karena seneng apa semuanya sama salah paham, tapi nggak ada yang ini gitu, nggak ada yang risu gitu. Gue nggak tahu apakah penonton YouTube gue sama ini. Nggak, kalau pemikirannya agak, bener juga itu, kita bisa ketawa deh. Makasih loh, gue boleh numpang promo ini muka gue akan menyebalkan lah, keluar di vlog orang lah demi show gue laku. Jadi buat kalian yang mungkin belum familiar dengan Adri, Adri ini Januari nanti akan mengadakan sebuah special show setelah berapa tahun berkarir? 5 tahun di stand up. 5 tahun di stand up, hanya open mic dan mengisi acara-acara yang keroyokan. Enggak. Ada acara, keroyokan. Iya, acara keroyokan. Gue baru mau beta. Akhirnya membuat show sendiri. Ini ibaratnya gini deh, kalau musisi selama ini ada itu manggung di dahsyat, latihan di studio, manggung di dahsyat, charity buat bencana alam gitu aja gitu. Tapi Januari nanti dia akan mengadakan konser tunggalnya. Gue nggak tahu apakah materinya ini adalah kompilasi dari 5 tahun sebelumnya atau bisa dibilang begitu, tapi yang pasti kayak 70% sih baru. 70% baru, tapi ada beberapa pecahan dari mana-mana gue ambil, karena ya semoga ada rezeki untuk jadi digital download dan CD. Sayang kalau itu nggak dibawa gitu. Sayang kalau itu nggak dibawa. Jadi kalau kalian sebenarnya mau tahu selera humor gue seperti apa, ini adalah salah satu kiblat ya. Jadi kalian harus tahu. Kalau misalnya kalian di luar kota atau nggak bisa nonton Januari nanti, kalian bisa menikmati karyanya juga dengan mendengarkan podcastnya, karena Bapak Podcast Indonesia ini memiliki sebuah podcast alias apa bahasa Indonesianya? Siniar. Jadi bisa didengerin di YouTube, ada di SoundCloud, ada namanya di iTunes, ada podcast awal minggu. Ya tiap minggu gua ngecap sejam.
setengah jam gue ngomong sendiri, setengah jam Q&A, 2 minggu sekali gue wawancara tamu lah. Ada tamunya. Saya pernah jadi tamunya di sana. Sekarang gantian. Itu banyak banget loh yang happy. Happy banget, kayak bener-bener kayak gue tuh seneng banget loh Joshua ngomong gitu di luar, kayak bener-bener kayak wow, ini ada human side. Iya sih. Sebenarnya human side tuh ada terus gitu. Cuman selama ini tabirnya aja yang kayak nggak pernah dibuka. Jadi Joshua tuh susah, gue makan aja tadi ada yang ngajak foto. Kakak Jo, boleh ya ini. Sampai situ masih nggak apa-apa. And then joke 20 tahun tentang diobok-obok. Dia selalu harus terima dan harus ketawa ya. Harus ketawa karena kan itu berat banget. Gue nggak mungkin kayak basi lu anjing gitu kan nggak mungkin. Mungkin waktu lu band punk itu mungkin. Mungkin ya mungkin. Tapi sekarang udah lewat ya, orang mungkin nggak tahu. Nggak usah dibahas. Itu salah satu ya, manusia ada salahnya ya. Tapi ada nggak dalam 5 tahun ini momen-momen dimana seperti gue melewati masa gue punya band punk itu? Marah. Kalau marah ada, tapi kalau tenar diajak ngobrol orang nggak pernah. Menyesali satu karya yang harusnya tuh gue nggak pernah bikin itu gitu. Enggak sih, sejauh ini belum pernah ya. Gue cukup ya, gue bukan cukup, gue bangga banget bang, saya dari program TV yang tidak bertahan itu yang cuma 6 episode ya, tapi jadi kreatornya, jadi writernya, jadi presenternya, I think that's something. Di radio cukup happy, yang nggak happy nggak ada ya, cukup happy lah. Semuanya fun. Gue sih menikmati Adri itu sekitar 3-4 tahun lalu karyanya di dunia stand up comedy. Nah, waktu itu gue berpikir gitu kayak rata-rata stand up comedian itu kan backgroundnya kalau nggak penyiar radio, penulis buku, atau lucu di tongkrongan. Ya, lo tuh yang mana? Gue mungkin lebih mirip si penulis buku, karena gue penulis iklan kan berangkatnya. Oh iya, gue penulis iklan, gue copywriter, karirnya. Kalau tongkrongan, gue nggak gitu punya banyak temen ya. Tapi di tongkrongan lu lucu gak sih? Pasti kan kayak enggak, gue diem aja kayak ngeliatin yang kayak kalau emang dia masih pengen lucu terus di tongkrongan ya kasihlah dia panggungnya di situ. Biarin di situ, gue panggung yang lain aja. Iya, gitu. Karena sebelum mendengarkan karya-karya lo, gue tuh nggak merasa hal-hal seperti yang lo bahas di podcast itu lucu di tongkrongan gitu. Iya, gue rasa kalau kayak, dan ini bukan mendiskreditkan ya, kayak lucu di tongkrongan tuh menurut gue Awe tuh lucu di tongkrongan pasti. Ajis tuh di tongkrongan. Siapa lagi ya? Buku sih enggak. Ya? Band enggak, lo sampai Soleh gua rasa paling lucu di tongkrongan. Tapi Soleh tuh penuh dengan Panji itu tongkrongan. Oh, gue kira malah dia tuh orang yang sangat pendiam dan memikirkan. Enggak. Panji pokoknya dia pernah cerita keliling kampus ITB sambil telanjang apa gara-gara just to fulfill a dare atau truth or dare atau apa gitu. Dia lari-lari aja kayak. Berarti tipe-tipe kayak Desta Vincent tuh pasti lucu di tongkrongan deh. Iya. Itu tuh orang-orang kayak gitu tuh. Kalau Radit itu udah pasti enggak tuh. Iya, Radit kayaknya observer, dia orangnya kayak gue cuma ini apa gitu. Iya. Ini kamera ini tuh bagus banget. Ini murah ya. Panutan seorang Adriano Calbi yang notabene adalah fans lo kan banyak banget sesama komik juga kan? Iya. Itu banyak banget gitu. Salah satu komik yang fansnya paling banyak, yang fans komiknya itu paling banyak gitu. Lo sendiri tuh sebenarnya punya komik panutan nggak lokal ya? Bukan cuma ador ya, tapi kayak apa ya? Role model lah. Gue rasa gue sangat suka Kamga, Cevina, semua orang kayak tahu. Yang baru-baru ini keluar Patra tuh juga gue sangat suka karena dia mampu mempermalukan dirinya sendiri. Intinya gue seneng cerita yang kayak anjing, gue kalau di tempat dia gue akan aduh nih gak enak banget rasanya. Gue tuh seneng. Lo suka jokes-jokes gitu ya? Kayak nggak tahu ya. Buat gue kayaknya kayaknya jadi serius, kayak komedi sama rockstar tuh adalah dua hal yang beda deh. Semakin lo rockstar, kayak lo nggak semakin lucu. Tapi kalau lo semakin ke bawah gitu kayak anjing bener juga gitu. Gue tuh seneng gitu karena it takes guts
untuk kelihatan jelek, kan lu jerawatan aja ditutupin maksudnya. Iya. Berarti apakah lo berarti nggak mau naik di situ aja? Nggak juga kan? Maksudnya kalau emang keresahan, kelucuan itu timbul dari sebuah keresahan, apakah lo mau untuk bebas dari rasa resah? Gue rasa yang namanya keresahan nggak pernah habis ya. Ntar maksudnya periodenya beda-beda aja. Pada saat itu di hidup lo yang happy, yang bikin pusing apa, misalnya lo in relationship, lo serius mau kawin nggak kawin, dan maksudnya pasti akan berkembang dan beda-beda. Menurut gue nggak pernah khawatir kehabisan itu sih. Jadi dan itu menurut lo harus jujur nggak ketika membawakan suatu keresahan apapun seninya ya, musik. Jujur nggak jujur sebetulnya kembali ke pembuat karya, tapi yang paling penting menurut gua lu punya tanggung jawab untuk membuat penonton percaya. Jadi kayak believable. Ya, kayak joke gua gitu. Itu nggak 100% terus. Itu ada bumbunya, ada apa. Kalau terusnya tuh nggak kayak gitu. Terusnya belum tentu lucu. Terus ada beberapa yang kalau kata Panji spice it up gitu ya. Iya, kayak apakah tapi itu tanggung jawab lo gitu. Kayak misalnya Adele nyanyi gitu, apakah benar ini true story ini dia? It doesn't matter, tapi dia sebagai performer dia bisa ngeyakinin itu gitu. Karena ini nggak ada lucunya gitu. Ini penonton gue sih, kalaupun kita lucu, mereka nggak akan nganggap itu lucu. Jadi enggak lah, jangan gitu dong. Beli tiketnya di shout.id. Kalau mau lo pikir lo keren. Ini di atas tanggal 19 kan ya udah available sih. Iya, jadi gua akan post mulai dibuka tiketnya 19 Desember. Acaranya tanggal 28 Januari di PPH Usmar Ismail. Tiketnya ada 2 kelas. Presale-nya tuh 80 dan 120. Dan sale-nya itu 100 dan 150. Tapi gue nggak batasin presale. Jadi kalau emang habis di presale, ya udah bagus, kayak gue happy. kita ngincer main kedua kalinya aja gitu. Oke. Pokoknya ini nyewa gedung 6 jam kita gunain sebaik-baiknya. 2 show? Enggak, kalau sold out gue akan buka jam kedua. Oke. Kalau pokoknya kalau ada 200 orang aja jadi. Kalau 200 orang nggak ada yang beli, show-nya batal. Show-nya batal karena gue nggak mau nutup. Ini show-nya ada terms and condition-nya ya? Ya, karena semua tergantung terhadap lo. Gitu. Be a part of my show. And his life. Ya. Oh, berarti gini, kalau misalnya nanti sampai hari H 198, mungkin kalian perlu ngajak temen atau beliin temen kalian tiket gitu untuk show-nya bisa tetap berjalan. Iya. Belilah. Enggak, gue yakin. Lu tau gak sih nih show ini ya, sampai akhirnya kan gue main sama ada Iqbal Haryadi, kalau podcaster juga. Dia tuh kerja di kitabisa.com, terus dia sampai gini, "Ri, mau dibikin crowdfunding gak kitabisa.com?" Anjing gue bilang, udah desperate banget. Gue bilang, ntar dulu, tahan dulu. Terus kayak udah, ini rough pitch-nya kira-kira gini. Aduh, bukannya lo emang mau buka donasi tadinya? Tapi gue bercanda, gue nggak nyangka dia bener-bener kayak gitu. Terus gue kayak, nggak, sekarang nih kalau mereka ngasih donasi, gue harus ngasih apa? Gue bilang gitu, apa lu ngasih donasi, gue kasih digital downloadnya atau apa gitu. Ya nggak tahu lah, acara makan siang kayak, aduh, gue nggak bisa kayak gini. Udah jangan deh. Nah. Tapi itu ide yang menarik sih ya, yang donate bisa lunch bareng Adri gitu. Men, gue aja tuh nggak mau lo lunch bareng gue. Jadi gue nggak mau ketemu orang-orang yang mau lunch sama gue. Ya. Lo nggak mau ya makan siang bareng Adriano Kalbi gitu loh? Enggak. Tapi kalau gue jadi orang lain, gue mau nonton gue. Itu yang penting. Gue tuh yang ngimpi loh jadi orang lain biar bisa nonton gue. Iya deh, misalnya lo terakhir sebagai orang lain gitu, komik idola lo apakah akan Adriano Kalbi? Iya. tapi ya. Gue kemarin juga kayak gini sama istri gue lagi bikin set. Lagi mau tidur gitu, malam-malam gue bikin set kayak terus gitu dia kayak, kamu ngapain sih ketawain jokes sendiri? Kamu harus lihat ini bagus banget nih suami kamu. Kayak gue tuh segitu senengnya sama diri gue. Tapi statement lo bahwa kalau lo karyanya ngerasa yakin bagus, itu orang terdekat lo akan ketawa dulu dan menikmati, itu tuh bener banget loh. Iya bener loh. Jadi kalau kalian berkarya ya, pastikan dulu orang terdekat kalian itu bisa menikmati karya kalian gitu. Iya, idealnya. Tapi gue nggak tahu ya. Kalau emang
Nah, gue nggak tahu dalam artian gini. Gue tuh bisa ngomong gini karena gue cuma nginter show 400 orang. Kalau gue ada tekanan dari 2 juta orang, gue belum tentu orang yang sama nih. Ngerti nggak lo? Kayak Iya. Jadi coba kalian pastikan nonton show-nya Adri, mumpung Adri masih kapasitasnya 400. Iya, karena semakin sedikit crowd dan karyanya semakin minim, ngomong tuh bisa sembarangan. Tapi kalau udah banyak gitu, nah ini gimana bener, biar nggak nyinggung orang? Iya, bener. Susah. Gue belum pernah ngalamin di situ. Jadi ya gue nggak tahu lah. Apalah artinya keidealisan gue kemarin? Iya. Terus stand up terbanyak rekor di stand up ya masih. Maksudnya stand up Crowdnya terbanyak. Stand up dengan crowd terbanyak. Ya iyalah, stand up cuma 4.000 rame-rame itu. Iya, tapi maksudnya stand up di depan orang sebanyak. Iya. Dan apa yang terjadi? Mereka sangat bingung. Gak ada dua kayak. Yang pertama kan gue main gue main 2 kali. Yang pertama yang tahun lalu itu ada itu setelah gue. Iya, setelah gue. Nah yang tahun kedua tuh mendingan karena dikelompokin grup di komik yang ritme joknya sama. Oh, itu pengaruh ya? Buat gue pengaruh karena menurut gue bukan masalah topik, kalau gue menurut gue masalah tempo. Kalau cekrak jegret, nah itu keganti mindset penonton. Capek, biar kayak nggak biar mau lu kalau sama gue nih lu nunggu dulu baru ketawa, nunggu dulu baru ketawa. Itu buat penonton nyebelin. Oke. Jadi kalau bareng lo, Irfan, waktu itu siapa lagi? Gilang. Ya Gilang itu sama tuh semua temponya. Tapi kalau misalnya siapa Bintang BT gitu, tenggelam pasti. Dodit gitu, Timawan. Susah. Tapi ya gue happy tahun kedua, gue lebih happy daripada yang pertama juga oke sih. Semoga ada lagi sih, sayang kalau nggak ada. Iya, benar. Tahun ini soalnya nggak ada, 2016 nggak ada. Dan gue waktu itu setelah perform turun, Adri perform di backstage ada TV, itu seluruh backstage ketawa kenceng banget, pecah banget untuk di backstage gitu. Terus kayak wah ini Adri ini kampret banget sih. Tapi kita kan nggak tahu ya di sana apakah penonton di dalam itu, kita nggak ditodong mic, jadi kita nggak tahu. Gue sih menikmati apa yang ketawa yang dikasih aja lah, jadi kadang-kadang sunyi gitu tapi ada di ujung sana kayak wah gitu, kayak gue ya udah itu punya gue, mau kamu kan. Tapi pecah banget gitu. Lu tau gak sih kayak ini orang kan saya nyebut kayak the comics apa itu. Komik gitu. The director, gitaris, komik ini tuh semua yang paling galak. Itu konsisten di bidang apapun, dia yang paling galak. Jadi ada alasan sebetulnya sedih. Komik suka sama lo tuh ya karena lo nggak mendapat apa yang mereka dapatkan. Ya tapi gue tuh kalau tadinya tuh ada kebanggaan sampai harus jual 400 tiket ini, kayak kalau lo dapet respect, gue mendingan tukar sama 20 orang lah biar penuh. Ini tempat mahal nih, pakai bayar gedung kawinan. Apa yang tapi lo bisa janjiin untuk lo pikir lo keren? I think ya ini udah kayak anak gua lah nih, my blood, sweat and tears. I think semua I don't know, just have a good time. Kayak ini acara yang nggak ada topeng-topeng, nggak ada apa, just udah datang aja, hangout kayak wow. Karena nggak ada sponsor, jadi nggak ada kepentingan untuk betul. Nggak tahu nggak laku apa, tapi nggak ada sponsor. Artinya. Aduh, gue pengen lo nyari sponsor. Masih. Satu hal yang gue lihat, yang gue kagum dari lo tuh, gue belum pernah melihat komika Indonesia sesuka itu melakukan stand up comedy seperti. Oh iya, gue emang suka banget. Tapi kalau kita lihat di timeline banyak banget orang komik-komik yang mau stand up, Dewa Komedi, Bantulah Hamba, Du Pusing, Adri nih orang yang gue tuh ya suka aja stand up udah titik gitu. Ya karena kan lo nggak perlu mikirin ini message-nya apa ya, gue mau wakili apa ya gitu. Oh tapi gue sempet loh kayak gitu. Ada periode gara-gara salah main sama Panji. Sampai gue sadar ternyata gue bukan Panji. Ini orang. Dan emang sebenarnya nggak perlu. Menurut lo nggak perlu ada hal yang terlalu besar untuk dibawa. Bukan gitu, kayak karena gue tuh nggak pernah baca. Orang ini bacaannya banyak kok lama-lama. Gue ngomong-ngomong gitu nih, perkataan gue nih gak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi semua orang suka banget dan setuju banget sama apa yang lo happy sekali sepertinya. Iya,
Ya habis kalau nggak happy gimana? Kayak Iya sih, cuma maksudnya lo tuh pure komedian aja gitu. Lo bukan selebriti atau apa gitu yang punya kepentingan untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu atau apa gitu. kita lihat apakah karir ini stuck di sini apa emang Enggak boleh. tapi maksudnya Nggak boleh stuck. ya gue juga ngelakuin kayak mulai ada acting satu scene gitu ada lah tapi Iya dong, itu nggak apa-apa sih. tapi gue selalu bilang diri gue comedian aja gitu karena I think that's what I do best. Gue ya kayak gue bilang tadi gue judul lo pikir lo keren itu sebetulnya itu judul itu ya itu bukan cuma buat ada nyinyir ngatain penonton tapi itu sebetulnya hal yang gue ucapkan tiap hari di cermin untuk ke diri gue. Jadi biar gue tuh nggak terlalu besar kepala, gue nggak terlalu. Ini bukan untuk ofensif terhadap siapa gitu enggak? Enggak. Itu buat gue kayak, aduh Dri, lu tuh ngapain sih kayak? Kayaknya kalau lu udah mulai ngerasa pinter, kayaknya itu magicnya mulai hilang aja dan gue nggak mau dan gue kayak, ya gue ternyata gue nggak sepinter itu juga. Iya, tapi orang tuh terlalu percaya sama lo dan merasa lo tuh pinter banget. At least itu dari orang itu. Maksudnya orang kalau mau ngerasa apa tentang gue tuh bebas. Yang penting gue nggak push message dari gue ke dia. Kayak Bapak Podcast Indonesia tuh bukan gue yang itu label dari orang itu ya? orang. Pokoknya semua orang. Gue cuma minta orang itu buatin wiki page gue yang which is sampai sekarang belum kejadian. Gak apa-apa, gue juga gak pernah merasa wiki itu mewakili. Gue sedih loh, gak ada. Wiki page gue juga isinya kebenarannya, keakuratannya juga nggak tahu tuh berapa tapi. Oh lo ada tapi ya? Ada dan gue nggak suka sama isinya sebenarnya. Tapi gue males ganti-ganti, nanti disangka gue self proclaim gitu, jadi kayak. Ya, nothing worse daripada orang yang self proclaim. Iya itu menggelikan. Worse. Yes. Ya gue dong pacarnya dia. Males banget. Males banget. Orang-orang itu, gue nggak pernah mau temenan sama orang. Jadi cewek gue yang sekarang ini, itu dulu pernah pacaran sama gue sekitar 5 tahun lalu. Nah, pacaran sama lo 5 tahun yang lalu? Iya, jadi gue pacaran sama dia itu tahun 2011. Terus putus, terus kemudian dia dapet iklan XL apa mukanya di mana-mana gitu, terus namanya mulai naik, main film ini itu. Terus teman-teman gue pada ngomong, itu si Pamela tuh ada artis Pamela cantik ini, terus kayak gue untuk ngomong dia mantan gue itu aja gue tuh geli gitu. Kayak kan orang-orang itu tuh. Terus apa ya gitu? Iya kayak, ya udahlah. Dulu sebelum dia kayak gitu dia juga supaya gue. Iya. Gue tuh nggak suka tahu. Ya, never. Tapi kalau ada teman gue yang, itu kan mantan lo kan Ju, ya kan? Iya, mantan gue. Iya, bagus. Nah gitu. Kalau emang gue sebenarnya pengen pamer ya pacarin lagi aja nih kayak sekarang. Wow. Tapi gue nggak kebayang sih jadi lu. Kenapa tuh? Nggak, gue nggak kebayang kayak kalau inilah dunia orang biasa dengan yang udah lama berkarir di dunia hiburan. Kayak kalau gue putus, ya udah gue move on aja, paling nggak perlu ngeklik sosial media, nggak berapa, gue nggak perlu tahu kehidupannya dia. Sedangkan lu tuh kayak di lagu-lagu barat yang I see your pretty face on the magazine, billboards dan apa, gue nggak bisa. Nggak, karena waktu itu putusnya bukan kemauan gue. Jadi gue tuh sebenarnya nggak mau putus, itu masalahnya. Itu masalahnya. Tapi iya sih gue nonton film Ungu Violet apa yang dia kayak gitu juga, fotografer mantannya jadi model nge-stalk, dia lihat billboard ada mantannya. Nah itu yang gue lakuin, gue ke Bogor syuting gitu, mukanya gede banget gitu. Gue syuting lagi berangkat sama cewek gue, terus kayak cewek gue tuh tahu itu mantan gue, tapi sama-sama nggak mau negor, kayak itu kan mantan kamu, dia juga nggak mau, tapi kita sama-sama tahu itu awkward moment di mobilnya tuh lucu banget kayak, aduh anjing ada billboardnya lagi, lu sosok biasa, sedangkan kayak, aduh ada kayak gini, gue nyebut apa enggak ya? Gue bahas kayaknya, Anjing lucu banget, mau nonton, karena gue sama mantan gue mau nonton di Plaza Semanggi. Itu kan film Indonesia semuanya. Terus ada filmnya mantan gue, film pertamanya, dan mukanya dia gede banget posternya gitu. Terus kita lagi nunggu, gue nggak tahu bahwa posternya di belakang. Terus ada ibu-ibu, cuk. Mbak, ini yang main nih mirip loh sama Mbak. Iya itu maksudnya. Ini agak lebar jauh sih tapi. Enggak, tapi kayak nggak tahu ya. Gue tuh
kepikiran ide lo bikin kayak sitkom, lu tokoh utamanya, tapi lu jadi alter ego lu kayak menarik. Menurut gua ada marketnya. Lo mau tahu kehidupan Joshua Suherman? Nggak tahu, itu tergantung viewers video ini deh. Ya kayak lu cerita aja dulu apa gitu. Aduh, banyak banget yang kacau kan. Ya itu yang gue bilang. Tapi ini hal yang gue nggak bisa ketawa mungkin bareng komik lain selain Adi. Kenapa? Nggak tahu. Tapi hal-hal seperti ini cuma bisa diketawain tuh kalau lagi sama lo, kalau lagi dengerin. Enggak. Oke, gue jadi pengen nanya. Emang kalau orang lain lihat lo, misalnya komik lain, ngeliat lo tuh kayak, oh ini Joshua si artis cilik. Lo tau nggak Afif Safi tau nggak? Gue pernah untuk main film, gue tawarin dia untuk main film, kita ketemuan bertiga tuh, gue, si Muslim sama si Afif. Itu pertama kalinya Afif ketemu gue. Kita duduk gitu, Afif tuh sepanjang ngobrol tuh gini ke gue. Terus habis itu pulang kita bikin grup WhatsApp. Terus Afif bilang, nggak nyangka bisa satu grup WhatsApp sama Joshua. Gue tuh risih, jujur digituin, gue tuh risih gitu. Kalau gue malah udah akhirnya gue manfaatin. Mendingan gitu, karena temenan tuh temenan aja gitu. Ketika temenan ngelihat gue tuh siapa, gue jadi risih. Tapi kayak Muslim atau siapa yang Alfi gitu, semua biasa dong. Biasa aja, walaupun dia pada akhirnya bilang, tau nggak pertama kali gue ketemu lo dulu, gue tuh wah, gue ceritain ke keluarga gue kenal lo, tapi nggak apa-apa saat itu, setelah lewat baru dia cerita. Iya, gue juga ketemu lo itu. Kayak gue ingat kita syuting di Metro, kayak kita syutingnya bareng tapi beda episode. Beda taping ya? Beda episode. Jadi gue ngeliatin lo naik, gue tuh pengen banget negor lo. Kayak gue pengen tahu anak ini, tapi udah Joshua sibuk kali dia bingung. Kayak mungkin lagi mau comeback kali, mana gue tahu, jangan diganggu. Pasti dia mau comeback lewat stand up comedy tuh, pasti kan stand up comedy lagi naik. Gue kayak, oh emang kalau dia tuh, oh kalau emang orangnya harus cari segala angle kayaknya kan. Iya, berat. Semua orang tuh mikir itu, kenapa sih gitu? Enggak, karena orang mikir gitu karena biar dia ada validasi dunianya lebih baik daripada dunia. Oh iya, mungkin itu iya. Mungkin dia juga nggak di kerjaan yang dia pernah inginkan dari dia kecil. Terus dia kayak, terus ngeliat kan Joshua juga nyungsep gua kayak. Dia juga naik. Iya, itu ada. Orang tuh jahat emang hatinya. Padahal kalau gue mau bilang, lo tau nggak stand up night 1 itu gue dateng, belum ada komunitas, gue dateng nonton, saking sukanya gue sama seni ini gitu. Tapi lo nggak pernah tahu, lo kira kan gue cuma ikut-ikutan di Metro, biar dipanggil Metro, dapet uang transport lumayan ya kan, yang cash nggak pakai ditransfer. Lumayan buat uang jajan. Lo tuh sebetulnya ada temper juga ya di dalam. Oh, ada banget. Ada, iya ya. Ada banget. Tadi kayak berapa detik itu kalau misalnya gua stop, gua diemin aja. Isinya kan. Iya, bener banget. Iya. Nah itu yang gue bilang tadi, gue nggak bisa, temper itu nggak bisa di turn on sama siapapun, sembarangan orang itu nggak bisa. Cuma sama adik doang nih, jadi kayak podcast bergambar tuh sih kita. Iya. Nggak itu orang tua lu gitu kayak, jangan sabar dong Jo, kamu jangan kayak gitu dong kayak. Beberapa kali ya. Jadi kayak ngerti aja gua. Dulu nyokap gue nggak sepemikiran dengan gue bahwa soal fame, soal bla 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 itu nyokap gue belum yang sama. Tapi belakangan ini nyokap gue mulai ngerti dan ya udah go ahead gitu ya. Ya, Kamga juga ceritanya agak kayak gini, kayak keluarganya nggak ngerti gitu, kayak kenapa. Kamu kok gini sih, nggak boleh loh. Nyokap gue tuh sampai detik ini bahkan masih suka marah kalau gue balesin followers gue agak ketus. Kamu tuh jangan jahat loh semua. Wah nih nyokap nih ya gitu deh, tapi ya ibu-ibu sih. Nyokap gue tuh dia common moms tau kan, kayak yang ibu-ibu yang suka nyebar ketakutan di broadcast message WhatsApp itu. Iya tau. Iya kan? Gue kira lo ngajak kosan, ini ternyata nggak ada orang. Iya tau ya kayak gitu. Nyokap gue tuh sehari bisa 3 kali broadcast message. Pagi itu kayak waspada, sekarang ada pisang yang disuntik darah mengandung HIV. Terus siangnya tuh hati-hati sekarang kalau mau beli pom bensin tuh jangan mau dikasih alat pelacak. Gue tuh actually gue sangat penasaran, pesan-pesan itu tuh pasti ada meetingnya kan. Gue pengen datang ke meeting itu gitu, kayak sob kita bikin aja nih gitu ya. Kalau ceritanya pisang disuntik virus HIV, orang-orang pada percaya nggak? Percaya menurut lo? Percaya nih. Kita sebar ya. Oke, next ide berikutnya apa next? Aduh, ini kelucuan begini nih. Kayak
anjing kalau itu yang dipilih, yang nggak dipilih kayak apa gitu. Kayak semangka kali Ebola. Ah, jangan semangka Ebola dong. Itu tadi siapa yang bilang pisang HIV itu lebih make sense. Lebih make sense. Aduh, gue happy banget hari ini. Gila, gue salut loh kayak gitu. Yang bikin gue happy tuh hari ini gue bisa kayak dengerin podcast lo tapi topiknya tuh gue yang request. Ya. Boleh lah, boleh. Kalian kalau mau dengerin hal-hal seperti ini ya, kalian datang udah fix, harus datang parah. Karena tiketnya nggak mahal, cuman berapa 80.000 dan ya, misalnya 80 dan 120. Itu asli deh kalian. Habisin kalau perlu habisin di pre-sale biar gue bisa booking gedung. Juga bookingnya belum dibayar. Kawan gitu. Nggak, percaya sama gue, itu akan menjadi hal yang benar-benar money well spent. Sampai kalian tutup tahun, kalian nggak akan hilang bahagianya. Kalian akan memikirkan jokes-jokesnya yang belum. Emang udah tutup tahun, Jo. Orang 28 Januari. Oh, sampai tahun 2017. Iya, wah, gila, overstatement. Nggak, serius. Karena gue beberapa kali menikmati film gitu-gitu, gue kadang Desembernya tuh mikir apakah momen terbaik dari tahun ini. Kalau gue tahun depan udah tahu sih kayaknya gue akan. Oh, gila lu baik-baik gue. Nggak, serius. Maksudnya kebahagiaannya itu nggak akan luntur. Paling nggak kalian tuh mikir gitu sama apa yang diucapin sama Adri. Masalah valid atau nggak tahu. Karena Adri juga jarang baca buku. Yeah. Tapi paling nggak kalian tuh mikir gitu. Kalau gue sih selama ini setuju gitu. Adri ini kayak buat gue kayak agama gue gitu. Bener atau enggaknya belum bisa dibuktikan, tapi paling nggak gue percaya aja dulu sama omongannya. Itu ada loh komen Instagram kemarin gitu, Lord Adri di atas segala ya, waduh ini membangun fanatisme yang salah. dan dengan presale 80.000 dan 120.000 nggak rugi, karena ada 3 opening ya, 3 opener. Siapa aja? Ben Danio, oh. Kuku sama Patra. Iya, karena ya Ben mungkin udah sering tampil, masih audisi sana sini juga. Kemarin Suca ronde 1 keluar. Tapi gue sangat happy kalau lihat dia off air gitu. Terus ya, gue juga. Kuku baru balik lagi ngeliat latihan, gue juga happy. Patra kemarin baru nyoba, bagus. Jadi kayak ya, we'll see. Gue sangat penasaran dan nggak sabar. FYI ini gue sama sekali tidak dikompensasi apapun video ini. Gue bahkan bilang sama Adri gue harus nonton, karena alasannya kenapa gue nggak mau dikasih tiket, karena kalau jelek biar gue bisa ikutan maki-maki. Jadi gue kalau dikasih kan gue nggak enak ya. Aduh, mau maki-maki di Twitter, mau ngeritik, gue cuman dikasih tiketnya. Kalau beli gue bisa bebas tanggung jawab. Bisa, iya. Karena gue percaya, nggak tahu sih ya, tapi gue percaya akan sangat apik show-nya. Nggak tahu, gue pengen banget ini sih mendengarkan podcast secara visual, itu aja sih. Itu aja intinya. Terima kasih. Ya, kalau mau beli tiketnya sekali lagi di shout.id/lo pikir lo keren. Dibuka 19 Desember, presale-nya sampai tanggal 9 Januari kalau nggak salah. Pokoknya 3 minggu lah. Cukup lama itu. 3 minggu presale, 3 minggu harga biasa. Dan nggak ada batasan kuota untuk presale? Nggak ada. Kalau laku, go kita buka show kedua. Itu dia yang gue tunggu. Terima kasih banyak atas waktunya. Thank you. Sama-sama. Kita berjumpa lagi di Januari. Dah. Terima kasih. Dah.